Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud, mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Komputama Cilacap. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara melakukan instalasi Kali Linux dan juga Metasploit Table 2 menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kalian harus punya VirtualBox-nya. Jika kalian belum punya, kalian bisa melakukan instalasi seperti biasa. Kalian buka saja VirtualBox kalian. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah file Kali Linux dan juga file Metas. Kalian bisa melakukan download di Google. Kalian cari saja kali.org. Nah, ini websitenya. Terus kalian pilih yang virtual machine, terus pilih yang VirtualBox. Di sini untuk ukuran filenya lumayan besar, yaitu sekitar 3,5 GB. Kalian tinggal download saja. Untuk file yang kedua yaitu Metasploitable, kalian cari saja Metasploitable 2. Kalian cari yang kedua ini dan klik download. Untuk ukuran file metasnya itu sekitar 800 MB. Oke, jika kalian sudah mendownload file zip-nya, kalian tinggal mengekstrak. Dan tinggal ekstrak, klik kanan, terus ekstrak ya. Jadi saya sudah melakukan ekstrak. Kita buka. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah file FMDK-nya dari Metas. Untuk yang Kali Linux itu yang dibutuhkan adalah file FDI-nya. Oke, jika semua file sudah terinstall, kalian buka kembali VirtualBox kalian, terus kalian lakukan instalasi Kali Linux dan juga Metas. Berhubung saya di sini sudah melakukan instalasi Kali Linux, mungkin saya akan sedikit menampilkan settingan Kali Linux yang saya gunakan. Ini yang pertama ada umum ya. Untuk dasarnya, untuk identity-nya yaitu virtual name. Kalian beri nama sama seperti file kalian. Terus untuk OS-nya menggunakan Linux. Untuk OS distribusinya saya menggunakan Debian. Untuk OS versinya menggunakan Debian yang 64 bit. Size-nya yaitu sistem. Untuk motherboard, untuk flash memory saya memakai yang 2 GB. Kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Untuk boot device levelnya centang yang hard disk dan juga optik. Untuk prosesor saya memakai 2. Selanjutnya untuk tampilan layarnya, untuk video memori saya ratakan di 128 MB. Untuk number of virtual monitor saya cukup di 1. Nah, di sini yang bagian pentingnya yaitu penyimpanan.
kalian masukkan file yang sudah kalian download tadi, file kalian yang sudah kalian download tadi. Caranya kalian tinggal klik yang ini. Sorry. Kalian klik yang ini. Ada di hard disk. Kalian klik tambah. Kalian masukkan file Kali Linux yang kalian download tadi. Untuk pengaturan lainnya itu sudah default dari Kali Linux-nya. Jika sudah sesuai semua, kalian oke. Jika kalian sudah berhasil melakukan instalasi pada Kali Linux, selanjutnya kalian tinggal melakukan instalasi pada Metasploitable 2. Kalian ketikkan saja baru ya, buat baru, terus kalian beri nama metasnya sesuai dengan file kalian. Untuk FM foldernya, default. Untuk ISO image-nya kita kosongkan dulu. Untuk OS kita pilih yang Linux. Selanjutnya OS distribusinya saya akan menggunakan yang Ubuntu. Kenapa saya menggunakan Ubuntu? Karena Metasploitable 2 itu masih berbasis Ubuntu dan dibuat menggunakan Ubuntu versi lama, yaitu versi sekitar 8.04. Jadi sistemnya itu masih Ubuntu, dari mulai struktur file, terus kernel, package itu masih Ubuntu. Makanya di VirtualBox harus disesuaikan supaya tetap kompatibel dan tidak terjadi error saat boot. Selanjutnya untuk OS versinya cukup yang di Ubuntu 32 bit. Kenapa memilih yang 32 bit bukan yang 64? Karena yaitu Metasploitable 2 itu masih versi lama, jadi arsitekturnya itu masih 32 bit. Kalau kalian paksakan ke 64 bit, mungkin akan terjadi gagal jalannya atau error saat start. Jika semua sudah selesai, kita lanjut. Di sini untuk penyimpanan, kalian bebas atur sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan kekuatan dari laptop kalian atau PC kalian. Di sini saya menggunakan yang 2 GB untuk number of GPU 1 ya. Nah, untuk disk-nya saya akan sedikit saya cukup menggunakan yang 5 GB. Jika sudah selesai semua, kita klik lanjut, klik selesai. Oke, di sini metasnya sudah terpasang, tapi belum bisa dijalankan ya. Kenapa belum bisa? Karena kita belum memasukkan file fmdk yang kita download tadi. Caranya adalah kita klik pengaturan. Nah, di bagian penyimpanan di sini ya.
kita tambahkan file yang tadi kita download. Di sini filenya masih FDI, sedangkan kita butuhnya itu yang FMDK. Kita klik tambah, kita cari file yang kita download tadi. Nah, yang ini Metasploitable FMDK. Kita klik open. Nah, kita pilih yang ini, kita hapus saja. Kita klik OK. Jika semua sudah selesai, selanjutnya kita harus mengkonfigurasi jaringan antara Kali Linux dan juga Metasploitable 2. Selanjutnya kita kembali ke pengancaran lagi, terus kita masuk ke bagian jaringan. Ini untuk jaringan yang dasar. Untuk adaptor 1 ya, kita centang yang fungsikan adaptor jaringan. Lalu kita pilih yang NAT. Terus kita masuk ke pakar. Adaptor 1 sama kita centang yang fungsikan adaptor jaringan. Terus kita pilih yang adaptor hanya host. Kenapa memilih adaptor yang hanya host bukan yang NAT? Karena ini yang paling cocok untuk pembelajaran. Jika sudah, kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada Kali Linux-nya. Oke, jika jaringan sudah sama ya, kita tinggal buka Metasploitable 2-nya terlebih dahulu. Kita klik mulai. Kita tunggu sampai melakukan instalasinya selesai. Nah, di sini sedang loading. Jika sudah muncul seperti ini, berarti Metas sudah selesai melakukan start ya. Di sini kalian disuruh login ke Metasnya. Kalian login menggunakan, sini ada tulisannya login with MSF admin ya. Kalian masuk dengan itu. Untuk password juga sama, MSF admin. Di sini ada kesalahannya. Ternyata tidak menggunakan spasi. Ini sudah masuk ke Metasnya. Selanjutnya kita buka Kali Linux. Oke, di sini sudah masuk ke dalam login Kali Linux-nya. Mungkin kalau kalian pertama menginstal Kali Linux, kalian disuruh membuat username dan password.
kalian tinggal masukkan username dan password yang kalian inginkan. Kita login ya. Nah, ini adalah halaman dari Kalilinuknya. Selanjutnya adalah cek IP dari metasnya. Kalian ketikkan saja config untuk mengetahui IP kalian. Ini yang kalian cari adalah yang tulisan inet. Ini inet yang inet punya saya yaitu 192.168.56.105. Selanjutnya kalian mengecek apakah kalian sudah terhubung ke metas. Kita buka terminal Kalilinuknya. Kalian ketikkan ping dan alamat IP kalian yang tadi sudah dicari. Enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah terhubung. Ini datanya cukup banyak. Kalian bisa menghentikannya dengan Ctrl C. Kalau sudah, kalian bisa mulai scanning dengan menggunakan Nmap. Kalian ketikkan Nmap, terus kalian sama ya, ketikkan alamat IP kalian. Nah, sudah mulai scanning. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah terhubung ya dengan Kalilinuk. Kalian tinggal belajar tentang cara peretasan sebuah sistem. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.